Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang kematian Yesus. Kematian Yesus ini betul-betul nyata, bukan seperti yang dikatakan orang bahwa Yesus yang digantikan. Mari kita perhatikan apa yang terjadi setelah Yesus mati. Firman Tuhan dalam Matius pasal 27 ayat 57 sampai 58 berkata, "Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya." Dari firman Tuhan yang kita baca, setelah Yesus disalibkan layaknya seorang penjahat, ke-11 murid yang seharusnya mengurus pemakaman Yesus justru bersembunyi karena takut. Di momen inilah tampil seorang yang bernama Yusuf yang berasal dari Arimatea. Yusuf tahu betul bahwa tidak ada satu dosa pun yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dijatuhi hukuman mati bukan karena ia melakukan kejahatan, tetapi karena ia menebus dosa manusia. Yusuf memberanikan diri meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan mayat Yesus. Setelah mendapat izin, ia lalu menurunkan mayat Yesus dari tiang kayu salib dan menguburkannya. Tidak ada informasi yang menjelaskan kapan Yusuf dari Arimatea menjadi murid Yesus. Namun kita bisa melihat bahwa kematian Yesus justru membangkitkan iman dari Yusuf untuk membuktikan dedikasinya sebagai seorang murid yang harus setia membela kehormatan gurunya. Ini jugalah yang dilakukan oleh Edistipi. Saat nama Yesus dihina dan dihujat orang, tidak ada satupun umat Tuhan yang berani membantahnya. Semua diam tanpa suara. Tetapi tidak lama kemudian muncullah seorang anak muda dari Sumatera Utara yang bernama Edistipi. Edistipi bukanlah pendeta, tetapi kita bisa melihat kecintaannya kepada Tuhan Yesus. Ketika nama Yesus dihina dan dihujat orang, imannya bangkit dan mendorongnya untuk membuktikan dedikasinya sebagai seorang Kristen yang harus setia dan membela kehormatan Tuhan Yesus. Keberanian Yusuf, Arimatea, dan Edistipi ini mengajarkan kepada semua umat Tuhan tentang kesetiaan sebagai umat Tuhan. Kita harus tetap setia dan berani tampil sungguh pun pada masa yang sulit, yang penuh ancaman dan intimidasi. Sebab dalam situasi yang terintimidasi seperti inilah loyalitas kita sebagai pengikut Yesus diuji. Yusuf Arimatea sudah membuktikan keberaniannya dengan cara menguburkan mayat Yesus. Edistipi pun sudah membuktikan keberaniannya dengan menjawab semua pertanyaan tentang Yesus di saat debat di media sosial. Mereka ini adalah sosok murid yang berani mengambil resiko dan berani mempertaruhkan nyawanya untuk Yesus. Saat ini banyak orang Kristen yang memilih untuk menjadi penonton. Mereka cenderung memilih hidup yang aman. Padahal firman Tuhan dalam Markus pasal 8 ayat 34 berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Artinya adalah Tuhan memanggil kita bukan hanya sebagai penonton yang tinggal di zona nyaman, tetapi kita harus mau menyangkal diri dan pikul salib. Yang terakhir sekaligus pertanyaan kepada umat Tuhan. Sudah siapkah kita menghadapi berbagai rintangan?
memikul tanggung jawab yang besar, bahkan berkorban waktu, tenaga, perasaan, pikiran, dan materi untuk melayani Tuhan dan sesama. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.